Jadi kalau sebelum itu harus paham dulu anatomi tubuh sendiri kan gitu ya, harus paham dulu ukuran mana yang tepat buat kita, apakah yang S, apakah yang M, apakah yang L gitu ya. Ada sampai XL? Itu baju kayaknya. Tapi kan bentuk loncengnya juga beda-beda. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya bukan ukuran panjangnya Mbak Rin, tapi ukuran mulutnya. Ukuran mulut corongnya. Jadi kalau dia S, mulut corongnya lebih kecil, kalau dia medium sedikit lebih besar, dan kalau dia yang large itu mulut corongnya lebih besar. Nah, itu bagi yang sudah pernah melahirkan, apalagi beberapa kali melahirkan normal ya, itu pakai yang large tentunya. Nah, sekarang mungkin kita lebih kepada pada saat pemakaian menstrual cup. Apa sih yang perlu diperhatikan selain tangannya harus cuci dulu ya, cuci tangan dulu pakai sabun ya, benar-benar bersih, baru kita dianjurkan menggunakan menstrual cup. Nah, selain itu juga kalau memang merasa tidak nyaman ya, boleh menggunakan pelumas ya, gel pelumas pelicin ya, supaya lebih nyaman memasukkannya. Di dalam panduannya itu biasanya sudah dijelaskan ya bagaimana cara melipatnya ya, bagaimana supaya lebih gampang masuknya ke dalam, tekniknya sudah ada dijelaskan tentunya dalam panduan produk ya. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian pada saat menggunakan menstrual cup, pada saat memasukkan ke dalam saluran liang senggama gitu ya, menutupi mulut rahim, itu juga harus perhatikan posisi yang nyaman ya, boleh posisi berbaring, boleh posisi jongkok, atau posisi satu kaki dinaikkan ke kursi ya. Nah, pokoknya yang bikin kita nyaman aja, karena memang pemakaiannya itu dianjurkan harus pada saat kita sedang rileks, harus rileks ya. Jadi dia akan menjadi tidak nyaman, menjadi lebih nyeri kalau kitanya tidak rileks. Kemudian penggunaan menstrual cup, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti dipakai pagi sampai malam nggak dibuka-buka. Ya, apalagi kalau yang darah menstruasinya biasanya banyak gitu. Tetap harus dibuka dan dibersihkan minimal 4 sampai 5 jam sekali. Jadi cara membukanya juga sangat gampang ya, tinggal dimasukkan 2 jari ke dalam, dicari tangkainya, kita tarik, atau ditekan sedikit pangkal corongnya, kita tarik. Nah, kemudian dibersihkan dengan air dan sabun, pasang lagi. Seperti itu. Oke. Tapi paling tidak kita punya cadangan ya kami ya, pada saat kita mengganti itu kan juga harus lebih steril ya kan. Kita mesti cucinya lagi, udah kadung belum di bawah. Jadi pakai yang lain baru cuci yang habis dipakai. Jadi kalau memang misalnya pada saat sedang deras-derasnya gitu ya, jadi ketika menstrual cup-nya sudah kita buka kan kita harus mencuci dulu ya, kalau kita tidak punya cadangan. Nah, tapi kalau misalnya kita punya menstrual cup 2, nah jadi yang sebelum itu dicuci kita bisa masukkan yang cadangannya yang baru. Tapi kalau tidak ya barangkali kita harus siapkan juga pembalut ya. Jadi selama kita membersihkan menstrual cup kita tidak banjir kemana-mana gitu ya. Jadi kita punya waktu yang cukup untuk membersihkan menstrual cup-nya. Cara membersihkannya seperti apa kami? Biasa aja dicuci ya. Jadi darah menstruasinya kita buang dulu ya kan, kemudian kita cuci dengan menggunakan air dan sabun biasa. Nggak ada masalah sih. Ada beberapa produk yang menganjurkan untuk disterilkan atau direbus, tapi ada beberapa produk yang cukup dengan dicuci dengan air dan sabun saja sudah bersih. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan menstrual cup ini, walaupun memang kalau sudah terbiasa menggunakan menstrual cup Mbak Rin, biasanya orang nyaman banget gitu, karena seperti tidak menstruasi, karena kan dia di dalam ya, tidak mengganjal, tidak mengganggu, bebas beraktivitas. Nah, jadi saking nyamannya, yang sering terjadi adalah lupa tiba-tiba kok ada juga gitu tembusnya ya, rupanya sudah kepenuhan. Iya, apalagi kalau ukurannya kebesaran, jadi dia gampang lepas. Oke. Biasanya kalau untuk satu sanitary pad itu kan 7, yang saya baca itu 7 sampai 10 ml ya, dia bisa nampung segitu. Ya, ada yang lebih tergantung dari ininya, produknya ya. Saya kebayang kalau 7 sampai 10 ml gitu ya, untuk yang sanitary pad, berarti kalau untuk yang model
menstrual cup bisa sampai 10 kali lipat dong ya? Iya betul, iya benar. Jadi ada beberapa produk ya yang bisa menampung sampai itu tadi kira-kira 100 ml air ya, cairan gitu. Nah cuma kan begini, tapi kan bisa gratis menstrual cup, betul, tetapi menstrual cup itu kan dia elastis ya, elastis ya kan dari bahan latex atau silikon tadi ya. Tapi kalau dia semakin penuh ya, itu akan membuat mulut corongnya semakin longgar. Nah, jadi tidak dianjurkan sampai kapasitas maksimal gitu. Walaupun dikatakan bisa menampung sebanyak itu, tapi bukan berarti kita nunggu sampai sebanyak itu baru dibuka. Karena kalau dia penuh, maka jepitan mulut menstrual cup tadi kepada mulut rahimnya akan lebih longgar kan. Tiba-tiba udah berat, kok kayak ada yang semakin berat kan begitu ya, semakin berat, semakin kembang. Jadi tentunya mulut menstrual cup-nya juga akan semakin longgar. Jadi ada resikonya nggak Kak? Kalau resiko untuk salah pemakaian atau mungkin seperti ya, tadi kelamaan. Kalau salah pemakaian itu ya dia lebih kepada nanti jadi luber kemana-mana gitu kan, karena kan kita dia pakai pembalut lagi. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk resiko kesehatan ya bagaimanapun kalau kita terlalu lama membiarkan darah menstruasi di situ ya ini juga kan pasti akan ada resiko ya. Walaupun resiko bahan kimianya tidak ada karena menstrual cup tidak mengandung bahan kimia seperti klorin dan dioksin. Oke. Mungkin kesimpulan hari ini untuk hari ini kalau saya sendiri kayaknya masih belum tertarik ya. Masih ngilu membayangkan. Kayaknya ke dokter aja deh Kak. Bisa nggak dokter masangin itu? Bisa. Cuma kan 4 kali sehari. Mondar mandir gitu ya. Tapi kalau untuk ukuran kita harus ke dokter. Sebenarnya sih kalau sudah pernah melahirkan itu bisa dibantu ya. Jadi bisa tenaga kesehatannya melakukan pemeriksaan dalam gitu ya. Tapi kalau yang belum pernah beraktif hubungan seksual ya selaput darahnya masih utuh ya tentunya akan ada risiko ya kalau, dan tenaga kesehatan biasanya tidak akan tidak rekomendasi gitu untuk melakukan pemeriksaan dalam hanya untuk mengetahui posisi dan berapa besar mulut rahimnya gitu. Jadi lebih kepada sebaiknya kita sendiri yang melakukan pemeriksaan ya. Oke Kak Mei, kayaknya ngomongin soal menstrual cup itu apalagi hal-hal yang berhubungan dengan wanita nggak cukup sih 1 jam. Kalau mau diskusi lebih lanjut lagi ke Kak Mei boleh? Boleh Karina Handira di Facebooknya atau di Instagramnya atau di nomor WA 081374202833. Oke. Untuk sahabat Sonora yang mau ngasih saran untuk topik juga boleh ya Kak Mei? Boleh, bisa juga di Facebook Sonora Medan inbox, boleh juga di DM Sonora Medan untuk Instagram @sonoramedan, bisa juga mention di Twitter, boleh juga WhatsApp 081160400904. Tadi ada pertanyaan dari Pak Halopang, tapi sudah kita jawab tadi ya mengenai sepertinya harus konsultasi ke dokter ya. Untuk istrinya mungkin anak keberapa Bapak boleh nanti inbox, nanti kita forwardkan ke kami karena baru dengar kayaknya atau baru nyampe, baru dibuka sama kita di sini. Iya benar. Oke. Kami thank you ya. Iya sama-sama Mbak. Saya juga sudah mau jadi distributor menstrual cup gitu. memang kalau mau pakai masih ngilu tapi kayak distributor oke juga gitu ya. Iya, sepertinya saya akan tertarik untuk itu. Gitu. Kita ketemu 2 minggu depan ya kami. Iya oke. Kita sedang ngobrol-ngobrol dengan Kak Melanie Fabiola dari Lembaga Karintaan kita, sahabat Sonora. Kita ketemu lagi 2 minggu depan di Harmoni Kuat Women and Parenting. Saya Rini Aprianti bersama kami pamit. Terima kasih. We'll see you next time. Bye.